Ummuna Dr. Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, yang diberi gelar oleh para masyayikh Salatiyah dengan Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barah, yang artinya wanita pejuang yang tidak pernah mengenal lelah. Yang memberikan beliau gelar Al-Mujahidah ini belum pernah ke Lombok. Namanya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, saudara daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau nggak pernah ke Lombok, kami datang ziarah ke beliau, langsung beliau gelar dengan Raihanun Al-Mujahidah, katanya. Entah dari mana beliau tahu bagaimana perjuangan beliau. Nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi langsung memberikan gelar. Tapi gelar yang diberikan beliau memang sesuai dengan apa yang beliau jalankan di Indonesia ini. Alhamdulillah, beliau menyebarkan panji-panji Islam ke seluruh penjuru Indonesia lewat organisasi Nahdlatul Wafa. Yang sekarang ini sudah 15 hari kami keliling dengan beliau, dengan perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan tidak ada yang pendek di sini. Berhari-hari, mulai dari Palu, lanjut ke Toli-Toli, sampai ke Buol, kembali lagi ke Sausu, ke Makassar, dari Makassar ke sini, Masya Allah, 15 hari. Beliau tidak pernah mengeluh sakit apapun. Saya sendiri sudah 2 kali diurut. Tadi malam perjalanan yang begitu hebat, jalan yang begitu seni, dengan gelombang-gelombangnya yang begitu luar biasa. Tulang-tulang saya terasa remuk. Masya Allah. Kami lewat jalan pintas, makanya atas gunung. Ya. Tapi beliau sendiri tidak pernah ngeluh, maka sangat pas gelar beliau yang diberikan oleh ulama tersebut. Mungkin dengan mata basyirahnya, mata hatinya, sehingga beliau memberikan gelar Al-Mujahidah, wanita yang tangguh, yang tak pernah kenal lelah. Saya bisa bayangkan kalau ibu-ibu tahan enggak 15 hari di jalan terus? Mana tahan. Beliau seorang wanita, tetapi mengalahkan tenaga laki-laki. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, untuk terus membimbing kita melanjutkan perjuangan agama ini, memperjuangkan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan agama Islam yang sekarang ini disebut dengan agama radikal. Tidak ada itu dalam Nahdlatul Wafa. Kalau ada ajaran-ajaran sempalan, memang perlu kita berantas bersama. Karena Nahdlatul Wafa ini adalah organisasi yang ingin mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Syafi'i. Amin ya Rabbal alamin. Tentu yang ingin saya sampaikan pada jamaah, ingin kembali memperkenalkan apa itu Nahdlatul Wafa. Siapa pendiri Nahdlatul Wafa? Tak kenal maka tak sayang. Supaya semakin yakin kita yang ada di Konawe tentang apa itu Nahdlatul Wafa, perlu sedikit saya perkenalkan. Apa itu Nahdlatul Wafa? Siapa pendiri Nahdlatul Wafa? Ibu-ibu sudah kenal? Sudah kenal? Siapa beliau? Dikira ini pendirinya. Bukan. Beliau ini pimpinannya yang sekarang. Siapa pendirinya? Syekh Zainuddin Abdul Majid. Mungkin fotonya sudah banyak dilihat ya. Namanya sudah banyak yang hafal. Tetapi siapa beliau sebenarnya, saya tidak yakin kalau semua kita sudah kenal beliau. Saya sendiri belum maksimal mengenal siapa beliau.
Tetapi ada sedikit pengalaman dan apa yang saya alami selama ini cukup memberikan keyakinan kepada saya pribadi. Mudah-mudahan juga dengan saya menceritakan nanti akan memberikan keyakinan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang siapa beliau dan apa itu Nahdlatul Wathon. Memang perlu hati-hati sekarang ini. Jangan terlalu cepat untuk menerima suatu pergerakan Islam. Karena tidak semuanya bergerak di rel yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan beliau tadi, Pak Kandepan. Banyak memang ajaran sempalan. Seperti tadi disebutkan Gavatar. Banyak muncul sekarang ini ajaran-ajaran sesat. Naudzubillah, yang merusak agama Islam itu sendiri. Membuat image yang jelek kepada Islam itu sendiri. Sehingga orang mengenal Islam itu kasar. Islam itu keras. Islam itu pembunuh. Padahal jauh dari tuduhan itu semua. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama penyebar kasih sayang. Agama yang mengajak orang untuk berakhlakul karimah. Sehingga Rasulullah menyatakan khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak manfaatnya. Syekh Zainuddin sering mengatakan, inna akramakum indi anfa'ukum binahdlatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdlatil watan. Sesungguhnya semulia-muliamu padaku, kata beliau, yang paling banyak berjuang di dalam Nahdlatul Wathon, yang paling banyak memberikan manfaat untuk umat, paling banyak meninggikan kalimat-kalimat Allah, dan sejelek-jelekmu adalah orang yang paling banyak memudaratkan perjuangan Islam, perjuangan Nahdlatul Wathon. Ini Ibu sedang ngantuk, baru kita mulai sudah ngoam. Ibu, masih ingat saya ya? 2 tahun yang silam kalau nggak salah saya pernah sini. Masya Allah, ternyata ibu-ibu semakin gemuk. Ternyata semakin makmur, ya. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu bahwa yang hadir di sini bukan orang Lombok saja. Ini ada muka Jawa, ada muka Bugis, ya. Lain rupanya. Kalau Lombok itu biasanya pesek hidungnya. Jawa agak maju-maju dikit lah. Ada yang dari asli sini ya, asli Tolaki ya. Sini Tolaki ya. Masya Allah. Jadi perlu saya perkenalkan. Jadi saya Zainuddin itu Masya Allah, saya juga dulu walaupun orang Lombok, dan saya Zainuddin itu lahir di Lombok, berjuang di Lombok, mendirikan Nahdlatul Wathon di Lombok, tapi saya baru kenal beliau setelah keluar dari Lombok. Ya, waktu saya masih di Lombok, saya kira beliau hanya tuan guru biasa, tuan guru yang hanya berdakwah ke sana ke sini, sudah selesai sampai sana. Ternyata setelah saya berangkat ke tanah suci Mekah, baru kelihatan bahwa beliau bukan tuan gurunya orang Lombok, tetapi beliau adalah syekh yang sudah dikenal oleh dunia. Saya masuk di Saulatiyah bisa diterima gara-gara menjadi murid beliau, bukan gara-gara saya pintar, bukan. Bukan karena saya bisa baca kitab, tidak. Di saat saya dites dulu, dibukakan kitab besar, saya gemetar, keringetan saya. Yang ngetes brewoknya sampai sini. Ya Allah, saya tak bisa sudah. Dilihat gerak-gerik saya yang begitu takut, gemetar, apa beliau bilang? Min aina anta ya waladi, dari mana kamu anakku, katanya. Ana min Indonesia, saya bilang. Ngefans ke Indonesia, katanya. Di mana Indonesianya? Ana min Lombok. Ternyata dia tidak kenal Lombok. Tidak terkenal Lombok. Fan Lombok, katanya. Lombok mana? Mana Lombok, katanya. Saya bingung.
Lombok nggak tahu, apalagi Montong lama. Saya bilang, waktu itu teringat sepintas, oh ya, gelar Syekh Zainuddin itu, nisbah Syekh Zainuddin itu Al-Ampenani. Syekh Zainuddin Al-Ampenani. Oh mungkin Ampenani yang dikenal, saya bilang. Akhirnya saya bilang apa? Ana min Ampena. Oh ma barakallahu fi, katanya didoakan langsung. Tarif Syekh Zainuddin Al-Ampenani. Kamu kenal dengan Syekh Zainuddin dari Ampena? Wah langsung. Memang guru kita kan? Huwa syekhi, huwa ustazi. Dia guru saya, dia syekh saya. Semakin didoakan saya, Masya Allah, barakallahu fi, ayu faslin turid, katanya. Kamu mau kelas berapa? Langsung ditawarkan kelas berapa maumu? Saya waktu itu bilang, faslus tsani, saya mau dari kelas 2. Langsung dituliskan di kertas kecil, hadzal walad, hadzal talib, yastahiqu fil faslis tsani. Ini santri ini bercocok di kelas 2. Akhirnya saya diterima di kelas 2, padahal seandainya saya disuruh baca, nggak lulus saya. Belum bisa baca kitab pada saat itu. Masya Allah, mulai di sana saya yakin, oh ternyata Syekh Zainuddin bukan hanya dikenal di Lombok, tapi sampai Mekah Al-Mukarram. Kembali lagi saya ngaji di Masjidil Haram, di Syekh Abdul Fattah Rawa, pengarang kitab Syarah Al-Idah tentang manasikul haji wal umrah. Beliau juga pengarang kitab Faraid. Di sana kami ngaji Faraid langsung pada pengarangnya. Saya terkejut, datang seorang ulama dari Banten. Namanya Syekh Damanhuri Al-Banteni. Kalau di karangan NU udah ma'ruf, masyhur. Beliau adalah orang ulama dari NU, dari Banten. Namanya Syekh Damanhuri. Datang beliau didorong pakai kursi roda, sudah sepuh sekali, umurnya di atas 90 tahun. Syekh Abdul Fattah juga sama, umurnya hampir 100 tahun mungkin. Datang Syekh Damanhuri, apa beliau bilang? Ya Syekh Abdul Fattah, tadzakkarta Syekh Zainuddin Al-Ampenani. Masihkah kau ingat dengan Syekh Zainuddin dari Ampenan? Apa jawaban beliau Syekh Abdul Fattah yang saya terkejut dengannya? Yang ngaji di sekitar beliau itu bukan dari Lombok saja, dari penjuru dunia. Dari Yaman, dari Jawa, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand juga banyak di sana. Apa kata beliau? Kaifala huwa habibi wa qurratu aini. Bagaimana saya akan bisa melupakan beliau? Dia adalah kekasihku, dia adalah bola mataku. Apa kalau bahasa sini bola mata itu? Kalau bahasa Sasaknya buah ate kembang mata. Apa bahasa Bugisnya Ibu? Hah? Gak tahu. Apa Bu? Ada dari Bugis ini? Allah. Jadi selalu diingat sampai beliau keluarkan foto Syekh Zainuddin yang kecil dulu di Limenateng itu dia keluarkan. Hadza suratuh. Saya simpan ini fotonya. Kembali saya lebih mengenal beliau. Oh, ternyata Syekh Zainuddin ini bukan hanya di sholat dia dikenal, tapi Masyaykhul Masjidil Haram juga mengenal beliau. Padahal udah berapa puluh tahun yang silam beliau menuntut ilmu di Mekah, tetapi kemasyhurannya masih disebut di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemarin-marin Ibu-ibu, saya terharu dengan tadi Bapak anggota DPR kita, sambutannya tadi beliau awali dengan Allahumma aslih. Itu memang setiap pembukaan pidato menjadi tradisi di Nahdlatul Wathon. Kita terus-menerus menebarkan selawat islahul ummah ini. Kenapa? Karena umat sekarang sedang ditimpa dengan berbagai macam ujian, perlu kita doakan. Allahumma aslih itu, ya Allah perbaiki umat Muhammad. Wa farrij an umat Muhammad, ya Allah berikan jalan keluar dari segala masalah umat ini. Ya. Ini namanya selawat islahul ummah. Dan beliau juga lanjutkan tadi, tambahannya itu yang terakhir, wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon. Kita mendoakan perjuangan Nahdlatul Wathon. Beliau orang yang luas pemahamannya. Soalnya banyak juga yang tidak senang. Dikirain itu hanya doa untuk Nahdlatul Wathon. Bukan. Nahdlatul Wathon itu pergerakan umat. Siapapun yang memperjuangkan Indonesia, apa Nahdlatul Wathon? Pergerakan tanah air.
Siapapun yang berjuang untuk negara kita ini masuk dalam doa itu. Wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqi Muhammadin. Saya teringat dengan salah seorang profesor doktor dari Malaysia. Beliau digelar dengan Al-Muhaddits. Al-Muhaddits Profesor Doktor Fuad bin Kamaluddin, seorang pimpinan Majelis Ulama di Negeri Sembilan, Malaysia. Saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa, panjang sedikit. Ibu nak ngantuk? Kalau ngantuk saya pulang. Dia datang ke Lombok mencari guru. Entah mungkin dari mana beliau kok tiba-tiba cari gurunya ke Lombok. Dia ingin mencari guru yang sepaham dengan dia. Dia keliling pondok-pondok pesantren di Lombok. Banyak pondok pesantren di Lombok. Di Lombok itu digelar 1000 masjid dan 1000 pondok pesantren. Karena satu desa bisa 5 pondok pesantrennya. Ya, kalau di Konawe Utara kemarin, di Kabupaten Konawe baru 3 katanya. Sekabupaten baru 3. Kami di Lombok satu desa itu 5 pondok pesantren. Di desa Montonggalang itu 5 pondok pesantren. Saking menjamurnya pondok pesantren. Alhamdulillah, semakin banyak kita tanggulangi problematika agama ini, semakin ringan dia tentunya. Dia keliling. Dan satu pondok pesantren yang lain belum ada yang cocok menurut dia. Sampai ditunjukkan dia Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan itu ya tidak perlu saya ceritakan, sudah terlalu panjang ya. Intinya sampai datanglah dia di pondok pesantren Nahdlatul Watan yang dikelola oleh Ummuna. Ketemu sama Tuan Guru Zaini Abdul Hanan. Kebetulan ada putra beliau namanya Tuan Guru Fuad, juga sama persis namanya dengan saya ini, saya Fuad. Dia minta guru, dikirimlah waktu itu 3 orang, termasuk saya dikirim untuk ngajar di sana di Malaysia. Saya waktu itu salah paham. Saya kira disuruh ke sana untuk belajar. Ternyata sampai sana disuruh ngajar. Ada program mereka buat di Negeri Sembilan itu mencetak kader ulama. Mencetak kader ulama sehingga dia datangkan sebagai gurunya dari Lombok. Rupanya pengurus besar Nahdlatul Watan salah kirim. Untuk mengkader ulama tapi yang dikirim selamat. Salah kirim, saya dikirim. Saya ini bukan ulama, selama iya. Sampai sana saya bingung, belum tahu tugas saya ini di sana. Saya kira mau datang belajar. Ternyata saya disuruh ngajar. Allah, para jamaah. Di saat kami ngajar di bulan puasa, ternyata waktu itu ada berapa acara besar juga diadakan. Acara haul daripada Syed Muhammad, ada juga haul daripada Siti Khadijah. Saya disuruh sebagai pembicara di tengah kota Kuala Lumpur. Disiarkan langsung oleh TV Malaysia waktu itu. Saya bingung mau ngajar apa ini, mau nyampaikan apa. Orang ini doktor di depan kita, profesor doktor lagi, Al-Muhaddits, sedangkan kita ini selama. Tapi waktu dipanggil oleh MC-nya, penyampaian pengajian akan disampaikan oleh ulama jemputan Malaysia, ulama jemputan dari Nahdlatul Watan Indonesia. Kepada beliau dipersilahkan. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, amin, mudah-mudahan. Tapi pada dasarnya belum jadi ulama, ini jadi selama. Saya bingung mau nyampaikan apa. Sampai saya di depan podium, saya masih bingung. Apa yang akan saya sampaikan ini di hadapan para doktor profesor ini? Saya terbesit dalam hati saya, udah, biar saya perkenalkan guru kami, saya perkenalkan Nahdlatul Watan. Saya sampaikan kepada beliau siapa Zain Zainuddin. Terserahlah kamu mau suka atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan dalam hati saya. Ternyata selesai saya pengajian, saya dipeluk oleh Syekh Fuad ini.
dipeluk saya. Baru sekarang saya tahu bahwa Syekh Zainuddin yang sering disebut oleh guru saya, oleh Syekh Yasin Al-Fadani, ternyata Syekh Zainuddin yang sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Ternyata yang disebut-sebut sebagai Syekh Zainuddin Al-Fadani, ternyata Syekh Zainuddin yang di Lombok. Apa kata beliau? Kita bersaudara. Kita ini seperguruan. Syekh Yasin Al-Fadani selalu sering di setiap pengajian yang menyebut Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin. Ternyata yang dimaksud adalah Syekh Zainuddin Al-Amfanani yang di Lombok. Pondok pesantren As-Safa terbuka lebar untuk Nahdlatul Wathon. Kami juga sanggup siap menjadi pengurus Nahdlatul Wathon katanya. Kapan-kapan saya akan datang lagi ke Lombok. Kebetulan waktu itu sebentar lagi akan hultah Nahdlatul Wathon. Saya bilang sama beliau, kalau mau datang ke Lombok nanti pada hultahnya saja. Biar Bapak lihat di sana. Betul, dia datang, dia bawa 11 orang anggotanya, istrinya 2 dibawa. Luar biasa. Istrinya akur sekali. Kita satukan dalam satu kamar, istrinya yang 2. Gimana Ibu? Mohon maaf, Ibu kalau dengar orang bersdua sudah mulai lain mukanya. Ya, bagi beliau yang mampu baguslah. Bagi saya mungkin belum pas. Tapi kalau ada jodoh ya tidak apa-apa juga. Ibu, mana lebih baik? 2 istri akur atau 1 istri ribut terus? Ini Pak Sofir bilang 2. Saya akan depan bagaimana ini? Mana lebih bagus? 2 istri akur, 1 tapi ribut terus. Tentu mana yang terbaik menurut Allah saja. Kalau tidak mampu jangan 2 bapak-bapak, cukup 1 saja. Susah 2 tapi kelahi terus susah juga ya. Jadi beliau bawa istrinya 2, ada pengawal-pengawalnya, dia bawa juga TV dari sana. Dia bawa TV untuk menyiarkan hultah Nahdlatul Wathon. Di pidatonya beliau bilang apa? Sama persis dengan Bapak tadi. Dia juga menyampaikan Allah wansur wahfam wa aid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau. Apa beliau bilang dalam pidatonya? Bersyukurlah Anda warga Nahdlatul Wathon. Allah memilih Anda, menitipkan doa umat itu di dalam mulut Anda. Mulut Anda, Masya Allah, kata beliau. Saya baru sekarang mendengar setiap pembicara selalu mengawali dengan selawat Islahul Ummah. Bersyukurlah Anda terpilih oleh Allah untuk mendoakan umat. Itu orang yang pintar, orang yang paham arti daripada selawat Islahul. Tapi ibu-ibu tadi tidak membaca selawat. Ibu-ibu, kalau ada Allahumma aslih disampaikan, kita ikut berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Serentak ya. Coba ulang. Allahumma aslih ummat Muhammadin. Yang terakhir tadi, wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Bapak kan dapat doa yang terakhir ini dikabul oleh Allah, sudah mulai nampak. Sekarang Nahdlatul Wathon sudah tersebar di 21 provinsi. Kalau kabupatennya sudah kami tidak bisa sebut berapa banyaknya kabupaten sudah. Kami punya cabang, pengurus. Alhamdulillah. Dan terbukanya pengurusan di masing-masing kabupaten dengan cara-cara yang kami sendiri tidak bisa logikakan. Dengan kejadian yang tidak masuk akal. Baru-baru ini, bapak-bapak ibu-ibu, baru-baru ini kita sudah membuat kepengurusan di Buol. Tahu Buol ibu-ibu? Pernah ke sana? Belum pernah. Di Buol baru kemarin ini kami membuka pengurusan. Itu kejadiannya juga tidak kami sangka-sangka. Jadi Umi waktu di Sausu 2 tahun yang silam sempat terpercik dalam hati beliau, di mana kabupaten yang belum kita punya pengurusan. Disebutlah oleh ketua daerahnya, yang belum Umi di Kabupaten Buol. Jauh dari Sausu, perjalanan 2 hari 2 malam. Apa
Umi bilang, kalau begitu upayakan kamu datang ke sana, cari warga-warga kita di sana, buat pengurusan di sana. Kasihan di sana warga kita belum ada madrasahnya. Cari dia supaya kita bisa buat madrasah di sana. Di mana tempat yang belum ada madrasah, cari kita buat madrasah di sana. Ternyata setelah 2 tahun Ustaz Abror ini belum sempat ke sana. Datang Syekh Zainuddin. Di saat Umi sedang di Makkah Al-Mukarramah melaksanakan haji, dia datang. Apa kata beliau? Abror, kamu sudah diperintah oleh Umimu untuk ke Bual 2 tahun yang silam. Sampai sekarang kenapa belum pergi? Nanti kalau Umimu pulang dari Makkah, kamu dimarah. Itu Syekh Zainuddin sudah meninggal, Bapak. Udah meninggal 21 tahun yang silam. Datang dia. Secara logika tidak mungkin ya. Orang sudah meninggal datang lagi nggak mungkin kan? Datang, beliau marah, cepat kamu berangkat. Allah terkejut, Ustaz Abror pagi-pagi sekali berangkat ke Bual. Ternyata di sana Allah sudah persiapkan dengan cara Allah sendiri. Sudah ada orang yang didatangi lewat mimpi bahwa dia melihat masyarakatnya sedang bersiap-siap untuk menyambut tamu. Udah buat ketupat segala. Dia bingung apa arti mimpinya. Datang Ustaz Abror baru dia paham. Oh, nanti akan datang pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama beberapa tuan guru untuk ke sini. Baru dia tahu, oh ternyata ini makna mimpi saya. Akhirnya pas kami datang kemarin, alhamdulillah sebagai welcome-nya pakai apa? Pakai ketupat. Dia ikuti sesuai dengan mimpinya. Dan secara tidak kami sangka-sangka, alhamdulillah di sana 10 suku terkumpul, tergerak semuanya untuk membuat madrasah. Kita dikasih tanah untuk lokasi pembangunan madrasah 2,5 hektar. Itu empang, sudah ada ikannya. Dan mereka sanggup untuk membangunnya langsung. Dan kami dikasih 10 hektar untuk menghidupi madrasah. Alhamdulillah. Banyak. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak ketahui, Syekh Zainuddin itu sudah diangkat menjadi Sultan Aulia. Itu dilihat langsung oleh banyak, ya. Di antaranya Syekh Tuan Guru Tuan Guru Fathur Rahman dilihat langsung, dilantik menjadi Sultan Aulia. Alhamdulillah.